bih. Insya Allah. Ya. Untuk lebih jelasnya, pendengar coba dengarkan dengan baik pembahasan Ustazah Hasniati SS. Ya. Tafadhali Ustazah. Syukran para pendengar radio RRI bahwa pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Iya. Yaitu kaitannya adalah ilmu nahwu. Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Ya. Apa itu Ustazah? Maf'ul bih. Objek dalam bahasa Arab itu dikatakan objek. Iya. Penderita ya. Ada kaidahnya tentang maf'ulun bih ini. Kaidahnya mengatakan al-maf'ulu bih ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Ya. Bahwa yang dinamakan dengan maf'ulun bih itu adalah isim yang dinasab yang terletak sesudah fi'il dan fa'il. Iya. Jadi ketika ada jumlah fi'liyah, ada fi'ilnya, kemudian ada fa'ilnya, tentu kita mencari objeknya atau maf'ulun bihnya. Kalau ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, kita cari lagi maf'ulun bih. Betul. Karena ini fi'il ini ada yang membutuhkan maf'ul, ada yang tidak membutuhkan maf'ul. Artinya ketika fi'il fa'il itu sudah sempurna kalimatnya. Begitu, tapi ada juga kata kerja yang memang membutuhkan objek penderita. Nah, kita lihat langsung kepada contohnya. Contoh Ustadz. Supaya lebih jelas kepada pendengar kita. Misalnya kata syadda. Syadda artinya mengikat. Mengikat. Nah, tentu ketika kita mengatakan mengikat, maka perlu ada siapa yang mengikat. Betul. Dan apa yang diikat. Nah, inilah yang membutuhkan fi'il ini membutuhkan yang namanya maf'ul bih atau objek penderita. Misalnya kalimatnya pelengkap penderita atau objek ya? Objek penderita. Oh iya. Misalnya kan syadda tadi, kata syadda mengikat. Iya. Tentu kita harus ada fa'il atau pelaku, siapa yang mengikat, siapa yang melakukan dan apa yang diikat. Iya. Nah, contohnya syaddat tilmidul hablah. Artinya Ustazah? Murid itu mengikat tali. Itu sudah sempurna. Berarti objeknya di sini Ustazah, saya cuma ini Ustazah. Iya. Objeknya di sini tali. Tali, betul sekali Ustaz. Iya. Objeknya adalah tali. Pelakunya siapa di situ Ustazah? At-tilmizu, murid ya. Murid. Dan fiilnya adalah syaddah. Iya. Kalau kita hanya mengatakan syaddat tilmizu, murid itu mengikat. Tidak sempurna, kalimatnya tidak sempurna. Tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya. Nah, tentu kita membutuhkan objek. Maf'ulun bihnya tidak ada ya Ustaz. Iya, betul sekali Ustaz. Maf'ulun bihnya tidak ada. Iya. Jadi syaddat tilmizul habla, syadda itu adalah fi'il madi, at-tilmizu adalah fa'ilnya, sedangkan al-habla adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Iya. Contoh lain. Contoh yang lain Ustazah? Melipat. Kata kerja melipat. Melipat ini membutuhkan objek Ustaz. Siapa yang melipat dan apa yang dilipat. Ini kalau hanya dia melipat saja itu belum sempurna. Tentu ada yang. Jadi dalam pembahasan kita ini kita cari maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya, objeknya. Iya. Nah, kata bahasa Arabnya melipat itu tawabah. Apa? Tawat.
tawat al-bintu, tawat. tawa ya. Ya. Tawa al-bintu, karena di sini al-bintu adalah muannas, berarti tawatil bintu saubah. Ya. Tawa itu muzakkar, andai kata yang melipat adalah laki-laki. Al-waladu berarti tawal waladu saubah. Tapi ini karena muannas karena fa'ilnya adalah muannas, sudah kita pelajari juga sebelumnya bahwa fa'il itu mengikut. Dan ketika misalnya yang pelakunya perempuan, maka fi'ilnya juga harus bentuknya muannas. Fi'il madi yang muannas itu tentu dengan menambahkan ta'nis. Ya, ta'nis. Tak muannas. Tawatil bintu saubah. Iya, tawatil bintu saubah. Objeknya di sini Ustaz, maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya Anda tentu as-saubah. As-saubah. Baju ya. Betul. Iya. Anak perempuan itu melipat baju. Oh iya. Sama juga kata lain seperti makan. Akala. Misalnya saya makan atau misalnya dia makan atau Ustadz Awal makan. Nah, tentu ada kita mencari apa yang dimakan. Ya kan? Menjadi apa yang objek dimakan. Itu objeknya yang kita cari, Ustazah. Kita cari objeknya. Karena ketika kita mengatakan saya makan, itu belum jelas, belum sempurna kalimatnya. Karena belum tahu apa yang dimakan, Ustazah. Ya. Betul. Ya, jadi misalnya serigala memakan domba. Akala dhi'bul khurufa. Akala dhi'bul khurufa. Iya. Al-khurufa adalah maf'ulun bi. Akal ada fi'il madi, kemudian az-zi'bu adalah fa'il. Fa'il ya, pelaku ya, pemakan ini. Serigala memakan domba. Akala zi'bul khurufa. Coba diulang, Ustaz. Akala dhi'bul khurufa. Iya, jayyid. Thayyib. Apa tadi? Serigala memakan domba. Memangsa ya. Ya, memangsa. Makan ya lainnya. Ini contoh-contoh yang telah dijelaskan tadi adalah contoh dari bentuk fi'il madi. Ada fi'il mudhari'nya, Ustaz. Kita kasih lagi supaya lebih jelas ke pendengar. Kita kasih lagi contoh dalam bentuk fi'il mudhari. Ya, silakan, Ustaz. Misalnya kita mengatakan tukang daging sapi menjual daging. Tukang daging sapi ya? Iya, menjual daging. Nah, menjual itu ba'a, itu fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi, fi'il mudhari'nya yabi'u. Ya. Menjual. Yabi'u, menjual. Iya. Kemudian yabi'ul qassabu, tukang daging sapi ya, penjual sapi itu, penjual daging sapi dinamakan al-qassabu. Iya, itu al-qassabu. Tukang daging penjual ya. Kemudian al-lahma, daging. Jadi yabi'ul qassabul lahma. Yabi'ul qassabul lahma. Iya, betul. Artinya? Tukang daging sapi menjual daging. Oh iya, pasti daging sapi yang dijual ya? Tentu. Tukang daging sapi menjual daging kambing. Ini yang salah, Ustaz. Pasti daging sapi yang dijual. Ya, betul, Ustaz. Kemudian ada lagi fi'il mudhari'nya, Ustaz. Ya, kita mengambil contoh misalnya tadi kan akala, ya kan? Nah, ketika berubah menjadi fi'il mudhari, tentu ya'kulu, ya kan? Iya. Tadi kan serigala memakan domba. Ya, sekarang ya'kulu. Ya'kulu zi'bul khurufa. Ya'kulu dhi'bul
khurufa. Betul. Hmm. Ya'kulu dzibul khurufa. Serigala memakan domba. Iya. Nah, Itu fi'il mudhari'nya itu. serigala itu memakan domba itu bisa saat ini, Iya, sekarang kan fi'il mudhari bermakna sekarang dan akan datang. Jadi ini bisa dipakai ketika kita tergantung saat Iya. mana kita maksudkan. Betul, ya. Tujuan pembicaraan kita gitu, Iya. Ustaz. Jadi kalau ya, pekerjaan itu sudah lewat, maka kita menggunakan fi'il fi'il madi. Kalau Iya. pekerjaan itu sementara berlangsung dan akan berlangsung, maka kita akan menggunakan fi'il mudhari. Iya. Ya. Saya kira itu sudah cukup penjelasannya. Jadi pembahasan Semoga kita pendengar bisa paham ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita semua, kita sebagai pemateri, ustazah sebagai pemateri semakin bertambah wawasannya, ilmunya tentang bahasa Arab. Saya dan pendengar setia kita yang akan kita jumpai ini mudah-mudahan juga semakin bertambah pengetahuannya tentang bahasa sama-sama belajar, Arab. sama-sama menambah ilmu. Ya, kalau begitu ustazah kita jumpai dulu pendengar Iya, kita. ayo silakan Ustaz. Kita Pertama, jumpai Bapak Dr. Haji Jamarudin MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru ya. Iya, kemudian Ustadz Dr. Andus atau Ustadz Haji Misbahuddin Salamu MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, ini. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Arsyad Ambotuo MAG. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Amin, insyaallah. Mendengarkan acara pelajaran bahasa Arab. Tentunya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep. Oh iya. Ya, Bapak Ustadz Muhammad Nur Halid Esos MA. Ya, kemudian ada Muhammad Tahir, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pendengar kita yang setia, Ustadz Muhammad Tahir SAG MPDI. Ini juga telah meninggal dunia. Kapan Ustadz beliau? Ini sudah belum tahunan, beberapa bulan yang lalu. Masya Allah. Kemudian Ustadz Abdurrahman Arok SAG di Jalan Tanggul Irigasi Lampoko Campalagian Polewali Mandar juga sudah meninggal. Kita kirimkan dulu Al-Fatihah. Pendengar, ya. mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk pendengar kita ini. Ustadz Muhammad Tahir SAG dan MPDI dan Ustadz Abdurrahman Arok SAG. Dua-duanya adalah pendengar setia acara pelajaran bahasa Arab. Lanjut, ada Muhammad Amin di Lampoko, Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kusnan atau OT di Lawaki, Tolala, Kolaka Utara. Andi Ernest di Kolaka Utara, Furkan di Maarang, Pangkep, Diana di Pulau Salemo, Hamdan Ishak SPD di Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat, Suryani di Baru, Bapak Hamid Ahmad Watowai di Desa Horinara, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur. Syahrudin di Tike, Asrianto di Longos, Nusa Tenggara Timur, Hasan Muslimin di Desa Puhu, Tapo Bali, Adunara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bapak Dr. Andus Andi Nur Syarifuddin di Baru, Ibu Reno di Bontolonrong, Bantaeng, Abdurrahman Abbas di Lampau Pinrang, Hamzah di Baru, Nurhaini di Goa, Iwan di Pota Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Liwaudin SAG MPD di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Oh iya, ya, banyak dari Polewali ini banyaknya. Bapak Pinang Jamal dan Ibu Siti Aisyah di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Santriwan Santriwati Al Ihsan Kenje, Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Bukan Nusa Tenggara Barat. Nandar di Kendari ya. Ibu Mardawiyah SPDI di SDN 12 Atas Salo, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Muslimah di Malakaji, Alisyah di Pangkep,
Bapak Muhammad Rustam Hamka dan Bapak Abu Bakar di Jalan Malingkiri Makassar, Jamaah Masjid Jamiatul Khair. Kemudian Aminuddin Amir SPDI di Mbai, Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur. Ani di Sengkang, Nia di Tamalatea, Jeneponto. Deng Tako di BTP. Ini Bonto Pano, bukan BTP yang di ya, bukan. BTP Bonto Pano Takalar. Masih banyak pendengar yang tidak bisa kita. Tentunya mungkin jangan lupa dijumpai rekan-rekan penyuluh se-Sulawesi Selatan ya. Dan khususnya rekan-rekan penyuluh yang ada di Kota Makassar. Iya. Dan masih ada Ustaz? Masih ada? Rekan-rekan Bikla lovers, para pencinta kopi Bikla yang sempat mendengarkan siaran ini. Ya. Karena ini rata-rata penikmatnya adalah ustazah dan ustazah ya. Ya pasti pencinta acara pelajaran bahasa Arab. Ya demikian pendengar acara pelajaran bahasa Arab kita kali ini. Sampai jumpa di judul dan waktu yang selanjutnya. Insya Allah. Saya Awaludin kita Umar, diberikan kesehatan dan kesempatan. Saya Awaludin Umar Ladoangin bersama Ustazah Hasniati SS MAG. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.